Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita bertemu pada materi kelas 10 semester 2, yaitu luas dan keliling segi N beraturan. Ya, luas dan keliling segi N beraturan, di mana nanti kita akan menggunakan satu rumus luas segitiga sembarang, yang kedua dia dengan aturan kosinus. Ya, kita akan pakai juga aturan kosinusnya. Nah, sekarang di sini ini ada luas segitiga sembarang, bisa juga dipakai untuk luas segitiga yang lain ya. Rumusnya sudah ada ini. Nah, untuk yang sebelah sini ini ada segi N beraturan, berarti dia bisa segi 6, segi 8, segi 5, segi 10, segi 12 dan seterusnya. Tapi yang dia beraturan. Kenapa beraturan? Jadi ketika nanti di sini dibikin suatu lingkaran, maka sisi-sisi ini yang di tengah, yang tengah ini ya. Ini dia istilah dia adalah R atau jari-jari. Nah, ini jari-jarinya. Tengah ini ya, ini jari-jari. Nah, kemudian sisi samping ini, nah ini namanya sisi. Nah, sisi bidang, sisi dari bidangnya atau sisi dari segi N, dan mesti panjangnya sama, dia kan dia beraturan, ini juga sama. Ini sisi, ini dia jari-jari. Nah, ketika ditanya luas ya otomatis kan kita gunakan yang ada sinusnya. Nah, di sini kita cari dulu sudut pusat. Ya, ini sudut pusatnya 60 derajat. Kalau di sini berarti kalau di sini mencari sudut pusat itu gampangnya alfa ya adalah dari lingkaran 360 derajat dibagi n. Berarti kalau di sini alfanya 360 dibagi, karena ini segi 8, di sini 45 derajat, ini segi 6, alfanya berarti 360 dibagi 6, 60 derajat. Nah, kemudian kalau mencari luas secara logika gini, luas segi 6 itu adalah 6 kali luas segitiga ya. 6 dikali luas segitiganya, saya misalkan ambil yang ini dia kan dia setengah, A kali B nya ini kan B kali C, A kali C, A kali B, berarti sini ukurannya adalah R. Sini R kali dengan sin alfa, alfanya 60 derajat, atau di sini ketemu 3R kuadrat kali sin 60. Kalau ini untuk segi 8 berarti luasnya adalah 8 kali luas segitiga, maka 8 kali setengah kali R kali dengan sinus 45 derajat, atau sini 4R kuadrat sin 45 derajat. Itu adalah cara kita untuk mencari luasnya ya. Ini masih secara ini dulu, satu persatu. Nanti saya bikinkan secara umumnya. Nah, kemudian di sini nanti ada untuk keliling ya, saya hapus. Nah, keliling itu kan yang namanya keliling itu jumlah semua sisi atau batas dari bidangnya. Nah, karena ini segi 6, misalkan ini panjang ukurannya X ya, maka keliling adalah sini 6 dikali X. Ini segi 8, berarti kelilingnya 8 dikali X. Nah, lalu bagaimana cara mencari X ini? Cara mencari X nya dia adalah dengan aturan cos. Mau nggak mau kita aturan cos, maka di sini untuk yang ini ya kita gunakan ini cosnya 60. Makanya cos 60 itu apa? Dia diapit oleh ini R kuadrat kurangin depannya dibagi dengan 2 kali R, atau cos 60 ini adalah saya sederhanakan ya, setengah ini saya kali silang 2R kuadrat sama dengan 2R kuadrat min X kuadrat. Ini X kuadratnya tinggal kiri, 2R kuadrat dikurangin R kuadrat itu X nya, atau faktorkan deh R nya 2 min ini kan bisa dihitung ya, cos 60 ini 2R kuadrat, ini coret ya, betul ya. Oke, karena dia ini karena 60 derajat. Oke, berarti X nya adalah sama dengan jari-jarinya, karena
dia segi 6 peraturan. X sama dengan R. Ini karena dia kebetulan segi 6 ya, otomatis ini ukuran sudut sini juga 60 juga ini. Nah, dia otomatis menjadi suatu segi segitiga sama sisi semua. Nah, kemudian untuk secara umum gini ya, ketika ini adalah suatu segi n, maka luasnya adalah n dikali dengan luas segitiga, yaitu n dikali n itu banyak sisi, r kali sin 360 dibagi n. Ini n dikali r kuadrat kali sin 360 per n. Nah, untuk keliling secara umum juga ini saya ambil di sini sudutnya misalkan alfa ya, atau di sini saya bisa tulis sin 360 langsung aja dikali, ini kurang setengah, luas segitiganya n kali setengah, jadinya n per 2 ini, atau saya tulis sin alfa. Nah, untuk keliling tadi ya, kita dengan ini mencari sisi bidang atau benda itu dari cos alfa. Maka di sini diapit oleh gambar ini ya, ini jari-jari r kuadrat dikurangin x kuadrat, di sini x sisinya dibagi dengan 2 kali r kali silang 2r kuadrat kali cos alfa sama dengan 2r kuadrat min x kuadrat. Saya pindah ruas, x kuadratnya pindah sini, ini menjadi 2r kuadrat dikurangin 2r kuadrat kali cos alfa. Nah, ada yang bisa difaktorkan, kita faktorkan, berarti 2r nya keluar, ini 1 min cos alfa. Nah, maka kalau ditanya sisinya, berarti x itu dia adalah akar dari 2r kuadrat 1 min cos alfa. Ini yang lebih sederhana lagi ya, ini dengan saya sederhanakan rumusnya. Atau di sini x-nya r kurung buka 2 kali 1 min cos alfa. Ini rumus untuk mencari sisi pada segi n peraturan. Nah, gitu. Oke, sekarang kita ke contoh soal. Contohkan luas dan keliling segi 6 peraturan, jari-jarinya 20. Oke ya, tadi depan sudah saya jelaskan jari-jari 20. Oke. Ini berarti sini 20, maka segi 6 otomatis ini sudutnya dia 60 derajat. Ya. Luas, berarti luas segi 6 tidak 6 kali dengan luas segitiga. Tahu di sini 6 kali setengah kali 20 kali sinus 60 derajat. Ini 3, ini 400, sin 60 setengah akar 3, ini jadinya 600 akar 3 cm persegi. Nah, untuk keliling ya, karena dia ini segi 6 ya, otomatis ini juga sudutnya sama 60 derajat ya, ini juga dia 20, kita nggak perlu bertele-tele, berarti tinggal 20 dikali 3 itu 60 cm, lebih cepat. Kalau untuk segi 6 dia akan lebih cepat. Next, ini nah ada segi 12, ada luasnya 48, panjang sisi dan jari-jari. Paling enak dari apa ini? Kita cari dulu dari sini. Luas segi 12 pakai rumus aja boleh. Tadi rumus ini ya. Di depan udah ada ini. N per 2 R kuadrat sin alfa. Kita pakainya N per 2 R kuadrat kali sin alfa. Jadinya karena 12 per 2 R kuadratnya yang ditanyakan, sin 360 bagi 12. Oke, ini luasnya dia 48. Ini 6 ya, 6 dikali R kuadrat kali dengan sinus 30. Ini saya bagi, kita dulu aja, 48 kali 6 sin 30 adalah setengah gitu ya. Ini jadi 48
3 kali R kuadrat, ini saya bagi 16, berarti R nya adalah 4. Si jari-jarinya 4 di sini, ini jari-jarinya. Nah kemudian panjang sisi, ini kita gunakan rumus yang tadi sudah ada ya. Panjang sisi itu X tadi, panjang sisi dia X, rumusnya adalah R dikali akar 2 1 min cos alfa. Jadi jari-jarinya dia 4, terus 2 dikali 1 min kosinus 30. Nah ini jadinya 4 dikali ini 2 cos 30 itu dia setengah akar 3. Ini kalau saya sederhanakan, X nya adalah 4 dikali ini 2 nya saya masukkan 2 min akar 3. Maka ikannya luas, keliling, karena dia ada 12, maka 12 dikali X. Jadi sini 12 kali 4 2 min akar 3, jadinya 48 dikali 2 min akar 3 cm. Itulah kita mencari luas segi N keliling segi N ya. Pakai ini aja untuk mencari sisinya, ini lebih mudah, tidak perlu menggunakan maksudnya tidak perlu ribet-ribet nanti harus pindah ruas. Ini kan saya sederhanakan dulu, jadi sudah langsung ketemu ini rumusnya. Oke, sampai di sini dulu. Selamat belajar, semoga sukses ya. Jangan lupa menjaga protokol kesehatan, pelajari materi-materi yang ada ya untuk persiapan TAT semester 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.